kita sama-sama tahu presiden pun berpidato jangan ada politik identitas. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Tetapi faktanya ada satu partai sekarang yang terang-terangan bilang partai kami itu partai identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami partai, ya kami adalah politik identitas. Tahapan partai politik memang cuma KPU yang paling tahu rahasia di dalam. Kita nggak punya kewenangan sampai di dalam. Kalaupun kita tahu kasat mata ada yang tidak memenuhi syarat dibikin memenuhi syarat, maka kami Bawaslu yang akan laporkan ini. Soalnya memang kita nggak bisa dapat data itu. Tapi saya mau bilang, sebenar atau seburuk apapun atau sesalah apapun tuduhan yang dilakukan itu, saya mau bilang bahwa Bawaslu atau penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara dalam tanda awas, Bapak. Bobrok menurut saya. Betapa buruknya ini keadaan. Sehingga itu, ayo minimal dari Bapak Ibu semua, dari tingkat kelurahan, coba. Kalaupun tidak takut sama pimpinan, tidak takut terhadap orang di sekitar, takut pada Tuhan juga. Tapi ya problemnya sekarang, jangankan orang semua, Tuhan pun dia tidak takut kan gitu. Akhirnya ya dia menerima suap, dia tidak berintegritas. Mudah-mudahan sampai dengan usia saya beberapa bulan lagi di bulan Agustus, saya meninggalkan kesan yang baik kepada sahabat-sahabat. Kalau saya kemudian sudah berakhir sebagai penyelenggara pemilu, tetap menjadi saudara dari keluarga penyelenggara pemilu itu sendiri. Ya kan? Ada yang nanya, mau kemana lo? Nanti kita berkuda di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka kita melakukan tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk ikut memilih, tetapi itu tidak dibatasi sampai situ. Agar pemilu itu bisa lebih berkualitas, kita yang memilih itu juga harus ikut berperan untuk mengawasi jalannya pemilu itu, agar kalau ada sesuatu kecurangan yang terjadi, ada wadah yang kita tahu untuk dilaporkan adalah Bawaslu. Itulah kenapa saya diundang di sini. Kenapa tokoh agama dipandang perlu dalam pengawasan pemilu? Lihat, sebab apa? Tokoh agama adalah panutan. Perkataan dan tindakan bisa mempengaruhi pengikutnya dan banyak orang. Saya contoh, saya punya gereja, ada pengikut. Kalau saya khotbah, akan mempengaruhi pengikut yang ada dalam gereja. Plus, pasti akan mempengaruhi juga publik. Karena kami ini panutan. Makanya penting sekali tokoh agama dilibatkan dalam pemilihan ini. Karena apa? Kami panutan. Kalau kami bicara pasti mempengaruhi umat yang ada di kami dan mempengaruhi publik. Jadi seharusnya tokoh agama itu harus menjadi penyejuk bahwa ada uang triliun 76 triliun untuk penyelenggara pemilu ini. Betapa besar biayanya. Itu 76 triliun kalau beli cendol sama kerupuk, saya nggak tahu berapa banyak itu. Dan itu termasuk uang saudara dan saya. Kayak kami nih, Pak Ustadz Didi, kami itu ceramah, khotbah harus memberikan pencerahan kepada umat agar apa? Yang pertama, kita jangan golput. Karena kalau banyak yang golput, kualitas pemilu itu sangat turun nilainya. Karena apa? Hak pilih kalian akan melahirkan seorang apa? Presiden, gubernur, dan seterusnya. Suara kita itu akan sangat menentukan kualitas daripada seorang pemimpin ke depan selama minimal 5 tahun. Jadi kita tokoh agama dari agama apa saja yang diakui oleh pemerintah di Indonesia itu seharusnya mengambil peran penting untuk memberikan pencerahan kepada umat, memberikan pencerahan kepada banyak orang agar apa? Menolak politik uang itu yang secara kasat mata, kalau kita mau jujur, orang mau jadi anggota dewan, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, ada tim sukses,
yang berjalan, yang dalam tanda kutip menjadi rahasia umum, bahwa masyarakat kita ini lebih banyak tidak penting lagi visi misi daripada yang akan dipilih, yang penting gizi. Sudah sering kita dengar 500.000 saja untuk 5 tahun, karena ada ungkapan begini bahwa budaya itu dikalahkan oleh hukum itu dikalahkan oleh politik, karena orang politik yang menciptakan hukum ini. Tetapi ada ungkapan terakhir, politik itu dikalahkan oleh doi. Makanya orang bilang begini, hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya harus berpikir positif, saya harus berpikir optimis bahwa penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, semua yang dipilih, yang saya percaya begini, tidak bisa juga dipungkiri, yang duduk di tempat-tempat itu ada titipan-titipan tertentu. Tidak bisa dipungkiri. Itu sama dengan kita menghadap laut, angin barat, terasa anginnya tapi tidak bisa lihat ini angin mana. Itu menjadi rahasia umum. Tetapi harapan kami para tokoh agama ini, titipan-titipan itu pun kalau terjadi juga harus orang-orang yang berkualitas, karena tanggung jawab ini bukan hanya kepada masyarakat, kepada Tuhan. Karena demokrasi di Indonesia ini kalau dimulai 2024, demokrasi ini semakin turun, pemilu yang memilih itu semakin turun, tinggal tunggu deh, wah, terjadi people power. Karena apa? Menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Maka rakyat yang berbicara. Kalau sampai dalam tanda kutip ada oknum, tokoh politik, tokoh parpol, anggota dewan, wali kota, gubernur, dan seterusnya membuat pendekatan kepada dalam tanda kutip tokoh-tokoh agama dari agama apapun, dan mereka oke, maka bisa dipastikan ini juga bisa lari ke sini. Mereka tidak lagi melihat dampaknya apa. Yang ditanya Wanipio berapa? Kita sama-sama tahu presiden pun berpidato jangan ada politik identitas. Tetapi faktanya ada satu partai sekarang yang terang-terangan bilang partai kami itu partai identitas. Jadi gini, tadi saya bilang di sana, jangan nanti di dewan yang duduk orang yang sehari-harinya, minta maaf ya, ini tidak dalam rangka nimbu, sehari-harinya aktivitasnya dia hanya di salon. Oh, tiba-tiba dia gali parigi di belakang rumah, dapat mas, tiba-tiba nyalon. Saudara bisa bayangkan anggota dewan yang tidak mengerti organisasi tiba-tiba jadi anggota dewan. Minimal dia butuh 1-2 tahun untuk belajar apa nih dana DA, apa nih dana DA, apa tuh dana perubahan, apa nih APBD, apa nih APBN. Berapa lama dia duduk? Yang akhirnya dari 5D, datang, duduk, diam, dengar, doi. Jadi kalau kita juga memilih dalam tanda kutip apa dia gubernur, wali kota yang untuk duduk di dewan itu, kita harus jangan karena baik. Kita ikut berdosa, mendorong orang yang tidak mengerti, mewakili kepentingan masyarakat. Lalu orang bilang, oh ini anggota dewan yang nggak berkualitas. Nggak tahu orang salah satu yang ikut memilih anggota dewan yang tidak berkualitas. Kalian dengar Bung Taufik tadi bilang, saya bulan Agustus sudah selesai. Kenapa? Saya pernah bicara ke beliau itu. Kalau sudah tidak di Bawaslu, beliau harus selesaikan tugas dia di Bawaslu dan lain-lain. Saya kepingin beliau itu ada di dewan. Kenapa? Karena dia ini punya kualitas, SDM-nya bagus, agamanya bagus, punya wawasan, plus punya wawasan kebangsaan. Kita butuh tokoh-tokoh seperti ini ada di dewan, agar dia tetap Kristen, dia tetap Muslim, tapi di saat dia duduk di dewan, dia berjuang untuk kepentingan banyak orang. Dan saya melihat beliau itu ada di situ. Makanya kalian jadi saksi, kalau nanti dia sudah tidak jadi anggota Bawaslu, saya akan jadi tim sukses beliau. Kalau kita datang di kalangan muslim gampang. Ini kan muslim semua toh. Ini generasi muslim yang luar biasa pintar toh.
kita aja pendeta pilih dia pengoni. Dan saya akan buktikan itu. Saya akan turun kemana-mana dan beli. Kalanya. Toh 90% itu adalah orang yang harus berusaha. Yang 1% itu punya Allah. Kalau dia tidak berkehendak, jangan menjadi itu 100. Cuma sampai 99. Toh, tetapi yang Tuhan mau orang itu berusaha secara maksimal.